semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-8. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Sekitar sore hari jam setengah 5, Asep sudah menjalankan mobilnya menuju alamat yang diberikan oleh Mami. Ternyata alamat yang dia tuju adalah sebuah rumah yang megah, tapi bentuknya tergolong jadul. Kemudian Asep memasukkan mobilnya ke pekarangan rumah itu dan menghentikannya dekat teras depan. Dan seorang wanita muda bergaun long dress dan berhijab menyambut Asep di ambang pintu depan. Ialah Mbak Hadijah yang hitam manis itu. Kemudian ia menutupkan kembali pintu depan setelah Asep berada di ruang tamu. Mbak Hadijah pun mengajak duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Mbak Hadijah pun kemudian berkata kepada Asep bahwasanya Asep disuruh ke rumahnya itu ada tugas yang lebih penting daripada dengan dirinya. Bahwasanya Mbak Hadijah ini ingin membahagiakan bundanya yang setengah lumpuh setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena Mbak Hadijah sering melihat ibunya berulah sendiri, lalu dia menawari akan dibelikan alat khusus. Namun ibunya tidak mau. Secara terang-terangan ibunya ingin yang asli, bukan alat seperti itu. Setelah mendengar rencana Mbak Hadijah itu, Asep awalnya kaget setengah mati ya, tapi karena itu adalah profesinya, maka dia akan menuruti apapun yang diinginkan oleh kliennya.
Setelah berkata seperti itu, Mbak Dija pun mengajak Asep menuju kamar ibunya yang berada di lantai atas. Lalu Asep mengikuti langkah Mbak Dija menaiki tangga menuju lantai atas. Dan ternyata di lantai atas itu hanya ada 2 kamar ibunya dan Mbak Dija. Begitu masuk, Asep melihat ibu itu sedang menyandar ke tumpukan bantal sambil nonton televisi yang ditempelkan di dinding. Sepintas Asep melihat ada kursi roda, ada tongkat, dan ada pula alat bantu jalan berkaki 4.
Ketika Asep menuruni tangga, dia melihat Mbak Dija sedang serius menghadapi laptopnya. Tapi ketika mendengar bunyi langkah, ia menoleh ke atas ke arah Asep. Kemudian Asep duduk dekat meja tulis yang sedang digunakan oleh Mbak Dija. Mbak Dija pun menutup laptopnya, kemudian duduk di samping Asep. Setelah itu, mereka pun memulai acara yang sangat spesial itu. Mbak Dija bahkan sempat curhat bahwa tadinya ia seorang wanita yang sangat setia. Tapi setelah memergoki suaminya selingkuh dengan sahabat Mbak Dija sendiri, maka dia pun menuntut perceraian. Dan setelah terjadi perceraian, Mbak Dija tidak pernah punya niat untuk menikah lagi. Dia ingin menjalani kehidupannya dengan berkarir. Lalu ia kenal dengan Mbak Kulsum di dalam dunia bisnis. Dan ternyata ia merasa sejalan dengan istri petambang batu bara dari Kalimantan itu. Sama-sama ingin berpetualang sambil menikmati hasil bisnis mereka. Menurut pengakuannya, pertemuan Mbak Dija dengan Asep adalah awal dari petualangannya. Tadinya ia hanya berani membicarakannya dengan Mbak Kulsum. Namun di dalam hotel yang bersatu dengan mal itu, mereka mulai melakukannya dalam kenyataan. Ternyata apa yang telah terjadi di hotel itu sangat mengesankan sekali di hati Mbak Dija. Sehingga ia berjanji di dalam hati untuk melakukannya lagi dengan Asep di hari-hari berikutnya. Dan esok paginya Asep menerima bonus yang cukup banyak dari Mbak Dija. Setelah itu dia pun pamitan dan segera pulang. Dan setibanya di rumah, Asep memberikan uang itu kepada Mama Lani tanpa memberitahu dari mana dia mendapatkan uang itu. Kebetulan seminggu menjelang penerbangan Asep ke Singapura, Mama Lani kedatangan tamu rutin, sehingga Asep bisa berpuasa sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugasnya di Singapura. Dan sesuai dengan instruksi Mami, 2 hari menjelang penerbangan ke Singapura, Asep harus dicek di laboratorium dulu dengan surat rujukan dari seorang dokter langganan Mami. Dan hasilnya pun sangat menggembirakan. Asep bebas dari segala penyakit. Lalu dia pun dipertemukan dengan seorang ibu di sebuah konter pujasera. Ibu itu memperkenalkan dirinya sebagai Susan, yang kira-kira umurnya di bawah 40 tahunan. Ternyata Bu Susan adalah ketua rombongan yang 7 orang itu, termasuk ia sendiri. Kemudian Bu Susan memberitahu bahwa pada waktu tiba di bandara, Asep tak boleh bergabung dengan rombongan 7 orang itu. Nomor kursi yang tertera pun berjauhan dengan nomor kursi mereka.
itu hanya untuk mencegah kecurigaan pihak keluarga mereka, karena sangat mungkin mereka diantar ke bandara oleh suami atau anak mereka. Dan setibanya di Singapura, barulah Asep boleh bergabung dengan mereka yang sudah mencarter sebuah minibus menuju tempat yang masih dirahasiakan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.